Yo sobat, apa kabar? Kita ketemu lagi ya. Kali ini kita pengen membahas cara ajaib pelunas hutang ya. Cara ini sebenarnya sederhana banget ya. Cuman kadang orang mengabaikannya dan orang tidak memperdulikannya. Tapi di sini saya pengen membagikan dan teman-teman bisa terapkan ya. Ini udah saya jalani di 10 tahun yang lalu lah. 10 lebih ya, sekitar 13 tahun yang lalu. Jadi begini, saat kita punya hutang biasanya kita justru berdoanya adalah minta dijauhkan dari segala bentuk hutang, atau kita berdoanya itu ya pokoknya bisa ada rezeki untuk melunasi hutang. Nah, itu adalah sebenarnya hal yang justru menarik banyak hutang untuk datang kepada kita. Nah, itu bahaya banget. Jadi harus dirubah, pola doanya dirubah. Terus ada beberapa yang harus kita terapkan juga supaya kita terhindar dari yang namanya hutang, pinjaman, atau cicilan bulanan, kewajiban, atau apapun ya, sebutannya beda-beda. Kalau kita berdoanya itu menyebut kata hutang, biasanya itu justru hutang yang akan muncul, dan hutang itu akan semakin datang, entah karena kita gali lubang tutup lubang, atau kita juga ya mungkin ngambil pinjaman-pinjaman lain untuk memenuhi kebutuhan. Nah, itu hal yang sebenarnya harus dihindari, itu nggak bisa kita terapkan ya. Karena apa? Dengan menyebut kata hutang itu sama aja pikiran bawah sadar kita itu akan tergambar nilai hutangnya. Jadi dari situ justru malah kita menariknya untuk datang kepada kehidupan kita, dan semakin lama semakin menumpuk. Jadi teman-teman juga harus berhati-hati ya. Rubah doa, misalkan hutang kita banyak dan kita punya kewajiban tiap bulan. Nah, itu kita berdoanya gimana? Kita meminta kelimpahan. Udah, berdoanya minta kelimpahan, banyak uang, terus kita dalam kemakmuran. Itu justru secara otomatis hutang kita akan ketutup. Kenapa? Karena kalau kita udah berkelimpahan, kita banyak uang, yang namanya hutang itu adalah hal yang gampang. Kita bisa menutupnya. Mungkin hutang Anda 100 juta. Tapi kalau Anda minta kelimpahan dan ternyata Anda dikasih 500 sampai 1 miliar. Ya, 500 juta maksudnya. Itu hutang 100 juta itu mudah untuk kita tutup, dan itu sangat mungkin terjadi, nggak ada yang nggak mungkin. Justru malah zaman dulu hutang saya banyak ya. Ya, lebih dari bayangan teman-teman mungkin ya. Banyak banget. Dan di situ usaha saya bangkrut. Saya nggak punya yang namanya penghasilan lagi. Bayangin tuh. Saya lakukan evaluasi apa yang salah. Ternyata memang saya menyebut kata hutang tiap doa itu banyak banget. Saya memohon untuk dijauhkan dari segala bentuk hutang. Tapi kenapa? Kok hutang itu selalu muncul dan selalu aja ada, dari yang terkecil sampai yang terbesar itu muncul. Setelah dievaluasi, ternyata memang kata hutang itu nggak boleh. Hutang dan lain-lainnya itu nggak boleh ya. Kenapa? Itu sebuah kata negatif yang memang mungkin dalam ucapan kita atau maksud kita itu benar. Kita pengen menyelesaikannya, tapi pikiran bawah sadar kita justru menggambarkan dan menariknya untuk kita. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, selanjutnya setelah kita merubah doa kita bisa menyiapkan yang namanya kwitansi atau struk atau apapun yang itu berupa tagihan yang udah kita bayar maupun yang belum dibayar. Kalau yang sudah dibayar, kita bisa tuliskan terima kasih sudah lunas. Tapi yang belum bisa dibayar, kita bisa tuliskan terima kasih uangnya. Lakukan itu secara konsisten. Setelah kita melakukan itu, ambil setiap peluang atau tawaran yang memang itu membuat kita ini memiliki banyak penghasilan, dan itu kita bisa mendapatkan pemasukan. Nah, dari situ perlahan kita akan bisa menyelesaikan semua itu. Sederhana kan? Tapi mungkin kalau bagi yang nggak percaya, nggak mungkin lah, nggak bisa lah. Ya sudah, silakan. Karena Anda udah nggak percaya, ya Anda harus bertanggung jawab dengan apa yang ada di pikiran Anda. Tapi kalau Anda bisa melakukannya dan Anda dengan niat yang kuat, fokus pada kelimpahan, terus Anda bisa membayarnya, itu adalah sebuah keajaiban yang sangat luar biasa. Dan ingat, keajaiban itu hanya terjadi pada orang yang percaya. Terus masalah stroke atau kwitansi tagihan, itu tadi juga sesuatu yang bukan sepele ya. Itu adalah sesuatu tarikan juga. Karena apa? Kita udah berterima kasih karena udah lunas. Terus kita juga berterima kasih atas uangnya. Ya, mungkin senilai tagihan yang harus kita bayar itu. Nah,
Dengan begitu, saat teman-teman udah melakukan itu semua, tunggu aja. Akan ada waktunya tiba. Semua itu akan selesai. Saya sudah melakukannya. Bahkan dulu, saya hanya minta omset sebulan itu 25 juta ya, tahun 2009-2010. Tapi berapa yang diberikan? Ratusan kali lipat. Saya memiliki penghasilan atau omset itu sekitar 4 miliar per minggu. Bayangin, itu di luar logika. Dan itu gak pernah terbayangkan oleh saya sebelumnya. Dan ternyata keajaiban memang ada kalau kita percaya. Hanya saja kita kadang tidak sabar dengan prosesnya. Kita tidak mau menikmati prosesnya. Karena kalau itu udah lewat semua, itu akan jadi cerita manis. Dan itu membuat kita semakin dewasa lagi. Dan kita bisa berhenti melakukan hal-hal yang membuat kita ini susah. Semoga terharu. Bye-bye.